Kenapa sih harus Ka'bah? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas alasan-alasan mendalam di balik Ka'bah sebagai satu-satunya arah sholat atau kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Oke, kita mulai dari fakta yang, wow, luar biasa banget. Coba dibayangin, setiap hari lebih dari 1 miliar orang loh dari benua, budaya, dan bahasa yang beda-beda banget, semuanya menghadap ke satu titik yang sama di bumi ini buat beribadah. Pertanyaannya simpel aja, kenapa? Apa sih yang bikin satu bangunan ini jadi pusat dari segalanya? Nah, buat ngejawab itu, kita akan lihat dari 4 sisi. Pertama, soal perintah langsung dari Tuhan yang mengubah arah kiblat. Kedua, gimana Ka'bah jadi simbol persatuan umat manusia. Ketiga, kita telusuri warisan dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Dan yang terakhir, ini juga soal ujian iman dan ketaatan. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke yang pertama, perintah dari Tuhan. Ini nih intinya. Penting banget buat dicatat, keputusan pindah kiblat ini sama sekali bukan ide manusia. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang diperintahkan langsung dari Yerusalem ke Mekah. Jadi gini, di awal-awal masa Islam, arah sholat atau kiblat umat Muslim itu ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Tapi kemudian turun wahyu yang memerintahkan sebuah perubahan yang benar-benar fundamental. Arah sholatnya pindah ke kiblat yang sekarang kita kenal, kiblat final, Ka'bah di Mekah. Dan ini bukan sekedar perubahan kecil ya, ini adalah momen yang super menentukan. Nah, poin krusialnya itu di sini. Arah sholat itu adalah sebuah ketetapan dari Tuhan, bukan hasil musyawarah atau keputusan manusia. Perubahan ini datang langsung dari Allah melalui wahyu kepada Nabi Muhammad. Ini sekaligus menegaskan kalau otoritas tertinggi dalam ibadah ya cuma milik Sang Pencipta. Sekarang kita geser ke poin kedua. Kita lihat gimana perintah ini ternyata juga jadi simbol persatuan yang luar biasa buat umat manusia. Intinya adalah menghadap satu titik yang sama bareng-bareng. Coba lihat angka ini deh. Lebih dari 1,8 miliar orang. Kebayang nggak sih kekuatan persatuan yang muncul dari sini? Sebuah komunitas global yang semuanya terhubung setiap hari oleh satu arah yang sama pas mereka beribadah. Terus, artinya apa sih dalam prakteknya? Ya, ini menciptakan arah yang seragam, jadi ada fokus yang sama dalam ibadah. Tapi lebih dari itu, ini juga melahirkan sebuah kesetaraan yang dalam banget. Coba pikirin, gak peduli kamu itu raja atau rakyat biasa, kaya atau miskin, tinggal di ujung timur atau ujung barat dunia, semua menghadap ke titik yang sama. Ini simbol persatuan global yang kekuatannya luar biasa. Tapi mungkin ada yang nanya, kenapa harus Mekah? Kenapa harus Ka'bah? Nah, ini dia yang membawa kita ke poin ketiga. Warisan dari Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Ini semua soal menyambung kembali ke akar ajaran tauhid atau monoteisme. Soalnya, Ka'bah itu punya sejarah yang tua banget. Bangunan ini diyakini sebagai rumah ibadah pertama dan tertua yang dibangun cuma buat satu tujuan, menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, dari dulu Ka'bah memang jadi pusatnya ajaran tauhid. Kalau kita ringkas ceritanya, jadi gini. Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sejak pertama kali dibangun, fungsinya ya sebagai pusat untuk menyembah Tuhan yang satu. Makanya menghadap ke Ka'bah itu bukan cuma soal arah, tapi juga simbol kembalinya kita semua ke ajaran tauhid yang paling murni dan orisinal. Oke, yang terakhir, kita sampai di lapisan makna yang keempat dan yang ini sangat manusiawi, yaitu sebagai ujian iman dan ketaatan. Ini adalah cerita tentang sisi manusianya di balik sebuah perintah dari Tuhan. Coba deh, kita bayangin sejenak posisi diri kita di masa itu. Kita udah biasa sholat menghadap ke satu arah selama bertahun-tahun. Terus tiba-tiba datang perintah untuk berbalik total. Pertanyaan besarnya waktu itu pasti, kira-kira orang-orang bakal nurut nggak ya sama perintah baru ini? Dan disitulah letak ujiannya. Perumahan kiblat itu benar-benar jadi ujian keimanan yang sangat mendalam. Momen inilah yang memfilter, yang membedakan mana yang benar-benar patuh sama perintah Tuhan dan mana yang masih ragu-ragu. Ketaatan mereka, walaupun terasa aneh atau sulit saat itu, justru jadi bukti betapa kuatnya iman mereka. Oke, jadi kalau kita simpulkan, menghadap Ka'bah itu jauh lebih dari sekedar arah fisikan. Ini adalah soal ketaatan pada perintah Tuhan. Ini adalah simbol persatuan dan kesetaraan yang luar biasa kuat di seluruh dunia. Ini juga cara kita terhubung kembali ke akar ajaran tauhid. Dan terakhir, ini adalah sebuah pengingat akan ujian sejarah tentang iman dan kepatuhan. Nah, dari sini ada satu pertanyaan penutup yang menarik buat kita renungkan bareng-bareng. Coba deh pikirin, simbol apa sih dalam hidup atau komunitas kamu yang punya fungsi serupa, yang bisa menyatukan kamu dengan orang lain? Dengan memikirkan ini, kita mungkin bisa lebih paham betapa dahsyatnya kekuatan dari sebuah fokus bersama.